Sebuah lokasi yang disinyalir sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba di pinggir sungai di Lampung Tengah Lampung, Senin siang digerebek polisi. Informasinya kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Buser 6. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah mengagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg. Pengungkapan bermula dari laporan warga kepada polisi terkait maraknya peredaran narkoba di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Donggala. Pelakunya diduga seorang warga berinisial AS yang sehari-hari bekerja sebagai buruh. Dari laporan itu, polisi menangkap pelaku di rumahnya dan menemukan sebuah paket besar berisi sabu seberat 1 kg beserta 4 unit ponsel. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Narkoba dikirim melalui mobil rental dan rencananya akan dijual di kota Palu. Sebuah lokasi yang disinyalir sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba di pinggir sungai, belakang permukiman Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah Lampung, Senin siang digerebek polisi. Diduga kedatangan polisi ini telah bocor karena polisi tidak mendapati satu orang pun di lokasi. Di tempat ini terdapat 5 gubuk berdinding bambu yang diduga disewakan untuk pesta narkoba. Dari penggeledahan di gubuk-gubuk ini, polisi menemukan beberapa bong atau alat hisap sabu serta belasan plastik klip bekas wadah sabu. Polisi kemudian merobohkan dan membakar gubuk-gubuk ini agar tidak bisa dipakai lagi. Sesosok mayat pria ditemukan dalam saluran air atau got di dekat pintu keluar tol IR Wiyoto Wiono Pelumpang di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara Minggu malam. Mayat tanpa identitas ini ditemukan dalam posisi tengkurap. Polisi yang tiba di lokasi penemuan langsung melakukan identifikasi mayat yang diperkirakan berusia 60 tahunan. Guna proses penyelidikan, mayat dibawa ke Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Kasusnya kini ditangani aparat Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas di rumahnya. Sri Mulyati, 54 tahun, ditemukan tak bernyawa dalam keadaan tertelungkup. Awalnya beberapa guru SMP 2 Silangkitang curiga karena tidak mendapatkan kabar akan keberadaan sang kepala sekolah. Setelah mendapati rumah dalam keadaan terkunci, 2 guru mendatangi rumah kepala dusun dan meminta bantuan. Kepala dusun akhirnya mendobrak pintu rumah Sri Mulyati dan menemukan jenazahnya di dalam rumah. Sri Mulyati selama ini tinggal sendirian terpisah dari anaknya yang menempuh pendidikan di luar kota. Hingga Senin siang, pihak Polres Labuhan Batu Selatan belum bersedia memberikan keterangan terkait kejadian ini. 2 kelompok pemuda di Jalan Pengayoman Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam terlibat saling serang menggunakan senjata tajam di area parkir salah satu toko perlengkapan rumah tangga. Akibat kejadian ini, masing-masing kelompok terdapat korban luka. 1 orang jarinya nyaris putus, sementara 1 orang lainnya menderita luka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Aparat Polsek Panakukang, Kota Makassar yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi dan menenangkan 2 kelompok yang saling bertikai. Dari hasil penyisiran, polisi mengamankan 2 pemuda yang diduga pelaku penyerangan. Diduga saling serang terjadi akibat dendam lama. Kedapatan membawa senjata tajam berjenis celurit, seorang remaja berinisial AF 18 tahun ditahan di Polsek Medan Labuhan. Dari hasil penyelidikan polisi, senjata tajam ini rencananya akan digunakan untuk melakukan tawuran di Jalan Benteng, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka ditangkap saat polisi melakukan razia skala besar di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Selain menangkap tersangka AF, polisi juga menangkap 4 orang lainnya, namun belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih berstatus saksi dan masih dimintai keterangan.